Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita bergabung di ibadah Zoom kami. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang kau beri. Tuhan Yesus, engkau sudah Tuhan Yesus menyertai menjaga kami di sepanjang istirahat malam kami, hingga kami boleh bangun kembali dengan tubuh sehat, dengan kekuatan yang baru. Terlebih Tuhan Yesus, kami boleh terus menikmati anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh terus menjadi penikmat-penikmat kasih-Mu terus Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang selalu peduli dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami mohon ampun selalu kepadamu Tuhan, ampuni kami segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni kami, rindu kami boleh hidup dalam perkenananmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini kami memohon, meminta Tuhan, kami bersahati Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat Engkau pimpin Tuhan ibadah Zoom kami, berikan kami pengertian, fokus kami mendengar firman-Mu Tuhan, biar apa yang kami Tuhan Yesus dengar saat pagi hari ini tidak lalu begitu saja, tapi boleh Tuhan Yesus ditaburkan di tanah hati kami yang gembur, hingga boleh bertumbuh dan berbuah-buah, hingga kami boleh berdampak Tuhan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga besar kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus tolong Tuhan, biar firman-Mu Tuhan Yesus saat pagi hari ini dibagikan, itu boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkau berkati dengan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan, biar apa yang hamba-Mu katakan itu semua daripadamu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Teman-teman kami yang bergabung saat ini, baik nanti yang melihat rekaman, Engkau berkati kami semua. Kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali kita dalami kebenaran firman, menjadi arahan dalam kita jalani hidup ini, dan secara khusus dalam kita rindu punya rumah tangga yang terus terbangun dengan baik di dalam segala ketidaksempurnaan kita, kelemahan, dosa, kegagalan kita terus belajar firman, andalkan Roh Kudus, rumah tangga kita lebih lagi berdampak. Puji Tuhan, kita lihat di pagi hari ini bagian yang ke-9 dari topik membahas membangun rumah tangga. Masih dalam kerinduan kita, hidup jujur, hidup benar, tidak dalam kepalsuan, tidak dalam kamuflase, itu yang menghasilkan hubungan yang sehat. Kondisi itu yang memungkinkan rumah tangga kita terus terbangun. Tuhan Yesus tolong sama-sama kita dalami bagian ini, karena ini PR kita bersama. Kita manusia berdosa akan terus cenderung untuk menutup diri, nunjuk salah orang lain. Itulah kecenderungan kita makhluk berdosa.
Manusia yang memiliki daging telah dikuasai oleh dosa, kita akan terus cenderung untuk tutupi diri sendiri, tunjuk, telanjangi salah orang lain. Itu nggak mungkin kita biarkan terjadi kalau ingin punya hubungan yang terus semakin sehati, semakin saling melengkapi, baik dalam persekutuan, terlebih dalam rumah tangga. Agar rumah tangga kita terus terbangun, kita masing-masing perlu lebih fokus pada bagaimana kita bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan kita. Ini yang menjadi PR kita. Jangan sampai energi kita lebih banyak terbuang, terkuras untuk menerka-nerka, menduga-duga, berasumsi. Mengapa sesama melakukan hal ini? Mengapa suami atau istri kita berkata seperti ini? Jangan kita habiskan energi untuk menduga-duga, apalagi sudah menuduh. Jangan kita habiskan energi di situ. Saat kita habiskan energi di menebak-nebak, menduga-duga, kita seperti seorang arsitek yang tidak sedang membangun rumah tangga. Kita harus lebih banyak habiskan energi berjuang untuk ungkapkan pikiran dan perasaan yang muncul di hati pikiran kita. Itu perjuangan kita. Mari habiskan energi di situ. Bukan nggak boleh tunjuk atau tegur salah pasangan, sesama persekutuan, bukan tentang itu. Tetapi tentang fokus, tentang di mana kita habiskan energi kita. Di mana kita berpikir keras. Jangan sampai pikiran kita habis untuk berasumsi kesalahan orang lain, maksud orang lain, nebak-nebak motivasi orang lain. Jangan kita habiskan energi di situ. Mari lebih habiskan energi untuk kita, bagaimana cara kita supaya bisa ungkapkan perasaan kita yang sesungguhnya. Pikiran saya seperti ini, perasaan saya seperti ini, menurut pandangan saya gini loh. Ini frase-frase sederhana yang dapat mengawali sebuah langkah baik masuk ke dalam hubungan yang jujur satu sama lain. Kita jujur dengan diri sendiri dan belajar ungkapkan. Itu PR kita. Mari kita habiskan energi kita di situ. Sehingga kita bisa lebih jujur. Jujur dan lebih jujur. Sekali lagi, tentu kita sudah belajar minggu lalu, kita nggak mungkin seterbuka Adam dan Hawa satu sama lain sebelum mereka jatuh dalam dosa. Kita nggak mungkin mencapai tahap seperti itu.
Tetap bagaimanapun ada hal-hal yang kotor banget yang kita nggak ingin suami atau istri kita tahu. Itu udah pasti. Tapi kita belajar di sini tentang fokus. Bagaimana kita habiskan konsentrasi kita. Jangan untuk berasumsi, untuk menduga-duga, tapi untuk menyelidiki pikiran perasaan kita dan mengungkapkannya kepada orang yang kita ingin dengannya kita jalin hubungan. Dalam persekutuan, terlebih dalam rumah tangga. Kita pun mengungkapkan pemikiran perasaan kita bukan sebagai sebuah kebenaran mutlak. Kita belajar beberapa minggu lalu, perasaan kita, emosi kita tentu harus terus diselaraskan dengan Injil. Tetapi dalam segala keterbatasan, keberdosaan kita, tetap aja keinginan, kehendak, perasaan, pikiran kita itu jauh dari sempurna. Karena itu, selain kita belajar untuk ketahui apa perasaan pikiran kita dan belajar mengungkapkannya, dalam kita mengungkapkannya pun kita mau terima masukan, kita mau siap masuk ke dalam diskusi. Kiranya kebenaran ini menyegarkan jiwa kita, memberi pencerahan bagi kita dalam menjalin hubungan, khususnya dalam hubungan suami istri. Pentingnya mengungkapkan emosi. Kita lihat, emosi kita manusia berdosa memang kita akui terlalu sering emosi kita itu tidak mendatangkan kebaikan. Sering tidak membantu kita menghidupi kehendak Tuhan. Namun, emosi kita nggak boleh disangkali. Ekspresi dari perasaan kita memang tidak selalu menghasilkan yang baik. Bahkan kalau kita jujur, sering menghasilkan yang buruk. Tapi dapat kita mengerti dan yakini. Saat kita dalami firman, kita bisa ngerti dan yakin seyakin-yakinnya bahwa kekristenan bukan tentang redam emosi, tutupi emosi, sembunyikan emosi. Kekristenan bukan tentang itu. Kenapa? Karena Yesus sendiri memberi contoh bagaimana ia ungkapkan emosi. Itu yang pertama dan utama saat kita belajar firman. Tetapi juga firman pun ngajari kita bahwa kita ini makhluk yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Allah punya emosi, kita pun punya emosi. Allah ungkapkan emosinya, kita pun perlu mengungkapkan emosi kita. Kiranya kita bisa mengerti bagian ini. Puji Tuhan. Kekristenan bukan tentang meredam emosi. Jangan sampai kita menganggap Kristen itu cara untuk menyembunyikan perasaan. Kita marah banget. Oh, tetapi kekristenan itu tentang nggak boleh marah. Kekristenan bukan tentang menyembunyikan emosi. Kita mau tekankan hal ini dan tancapkan dalam-dalam di pikiran kita. Nggak pernah Alkitab ajarkan untuk kita
menjadi orang-orang Kristen yang menyangkali, denial terhadap emosi yang muncul di hati pikiran kita. Tentu terkontrol, tapi diungkapkan dalam nama Yesus. Diungkapkan. Saat kita terus menyembunyikan emosi kita terus dalam kemunafikan satu sama lain, omong besar, kita berkata mau bersehati. Tong kosong bunyi nyaringnya saat kita nggak mau ungkapkan emosi kita. Tentu terlebih dalam hubungan suami istri. Kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, itu yang pertama, sehingga kita pun memiliki emosi seperti halnya Allah memiliki emosi. Ya, Alkitab jelaskan bergembira, Allah marah, Allah berduka cita. Alkitab mendorong kita untuk juga mengungkapkan perasaan kita. Bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, menangis dengan orang yang menangis. Itulah yang membuat kita bisa sehati sepikir. Kurang lebih logika dari ayat ini seperti itu. Cinta yang tulus dan sejati meminta kita untuk saling berbagi emosi. Yang baik, yang buruk, sukacita, duka cita. Cinta meminta kita untuk saling merasa, saling bersimpati, saling berempati. Ungkapan emosi yang sempurna tentu ada di pribadi Kristus. Tadi ya, kita sudah disadarkan, kita nggak boleh, kekristenan tidak ngajari kita menyembunyikan emosi. Bahkan emosi adalah bagian penting dari sebuah hubungan. Emosi yang diungkapkan secara terkontrol, keterbukaan, kejujuran, emosi yang ada di hati pikiran kita, itu bagian penting dari sebuah kesehatian. Tanpa kita mau terus berjuang, habiskan energi untuk menyatakan, ungkapkan, ekspresikan pikiran hati kita nggak akan mungkin punya kesehatian. Kekompakan, kerjasama yang indah, saling melengkapi, saling ngerti, nerima satu sama lain sehingga bisa saling lengkapi. PR kita sama-sama, tetapi saat kita diperhadapkan dengan firman, cermin firman, ya kita mau jujur tentang sulitnya kita untuk menyatakan emosi, dan kita nggak berdiam diri, kita mau belajar. Sekali lagi, nggak habiskan energi untuk kita menduga-duga, berasumsi, menerka-nerka, tapi mari habiskan energi kita untuk belajar. Ungkapkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Ini ungkapan perasaan Yesus Kristus. Ia bisa marah. Ia bisa marah. Ungkapan marahnya itu nggak cari aman, sehingga bisa membuat orang-orang Farisi itu marah, bereaksi. Entah bagaimana cara orang Yahudi saat itu mengungkapkan amarah, tetapi yang jelas Yesus mengekspresikan kemarahannya itu menyinggung orang-orang Farisi. Yesus pun nggak malu untuk meratap tangis, mengeluh. Ini semua mewakili ekspresi. Ekspresi emosi Tuhan Yesus selanjutnya juga memberi kita keyakinan akan kesungguhan perhatian dan empatinya. Dan inilah dasar dari sebuah hubungan yang intim. Kita mau terus belajar dalam keseharian kita, dalam persekutuan kita ungkapkan perasaan kita, ketidaksukaan kita, amarah kita, kesedihan kita, sukacita kita, kesukaan kita. Kita mau terus belajar, sesama pun belajar, orang-orang di sekitar kita belajar, ungkapkan perasaan mereka, kita saling ungkapkan perasaan, nah kita belajar juga saling bersimpati terhadap perasaan mereka. Itulah dasar hubungan yang intim, hubungan yang bersehati. Terlebih dalam hubungan suami istri. Imam besar kita dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu yang membuat kita berani hampiri dia, punya hubungan dengan dia, karena yakin ia mau berbagi emosi dengan kita. Hanya berkata cinta pada pasangan, itu nggak cukup. Kita perlu berduka cita saat ia berduka cita, bersuka cita saat ia bersuka cita. Emosi adalah ukuran, currency, mata uang, keterlibatan kita dengan seseorang, kedekatan kita, kesehatian kita dengan seseorang. Tanpa perasaan yang diungkapkan, pasangan kita tak merasa dicintai. Ketidakacuhan itu nggak lebih baik dari penolakan, bahkan pengkhianatan. Jadi tadi sekali lagi ada hubungan timbal balik, diawali dengan kita belajar, sama-sama saling ungkapkan emosi, kemudian kita belajar bersimpati. Sehingga kita bisa berduka cita dengan orang yang berduka cita, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Disitulah kesehatian terbangun. Saat kita gagal, saat
saudara seiman berduka cita, kita justru diam-diam baik, nggak rasa apa-apa, atau mungkin di hati terenyuh, tetapi nggak belajar ungkapkan kesedihan kita bersama dengan kesedihan dia, itu menghalangi persekutuan, kesehatian, hubungan yang intim. Saat sesama kita bersukacita dan kita apalagi sampai iri ya, nggak perlu sampai iri. Saat kita acuh, nggak mau tahu, nggak mau ungkapkan emosi, turut bersukacita, yaitu menghalangi persekutuan. Mudah untuk kita lakukan. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, berduka cita dengan orang yang berduka cita, tentu nggak mudah. Kita perlu banget firman dan Roh Kudus, puji Tuhan. Saat kita juga di sisi lain nggak mau jujur terhadap apa yang kita rasakan, maka pasangan kita nggak bisa memberikan cintanya yang tulus kepada kita. Saat kita sedih, nggak suka, tetapi disembunyikan, bagaimana sesama kita tahu bahwa kita nggak suka. Karena itu perlu belajar. Aku nggak suka terhadap hal itu. Aku nggak setuju. Kalau digituin, harus dinyatakan, belajar. Disitulah PR kita. Energi kita habiskan di situ, belajar untuk ungkapkan ketidaksukaan, ketidaksetujuan, kesukaan, kesetujuan. Belajar dan belajar. Hanya saat kita belajar jujur, berjuang untuk jujur, sesama bisa ngerti kita, sesama bisa kasihi kita dengan tulus. Mereka yang bisa terima kita, ngerti kita, akan kasihi kita dengan tulus. Kalau kita sembunyikan diri terus, sesama akan sepertinya mengasihi kita. Tetapi ada saat-saat kita akan merasa kurang dicintai, merasa sesama nggak ngerti kita. Ya karena kita nggak mau jujur. Mana bisa ngerti sesama kita? Kan sesama kita, pasangan hidup kita bukan malaikat, bukan Allah yang bisa mengerti kita. Kita perlu ungkapkan. Berharap orang lain ngerti perasaan kita tanpa kita ungkapkan, itu bukan cara Alkitab. Cara Alkitab ngajar kita, ngajak kita, dorong kita, habiskan energi, ungkapkan perasaan dengan benar. Respon sesama yang menerima kita, hargai kita, itu yang membuat kita bersehati dengannya. Makin hari makin kompak bekerja sama dengannya. Tanpa kita jujur, kita mungkin tampak sering ketemu, jalan bareng, makan bareng, tapi kita nggak pernah sehati dalam standar Alkitab. Kita nggak mungkin mencapai tahap kesehatian yang Alkitab minta. Yang menghasilkan perkara-perkara besar buat dia. Nggak mungkin. Kita hanya ya ala-ala arisan ya.
ngumpul bareng, ketawa bareng apa. Nggak bisa. Harus berjuang banget untuk membuka diri, jujur dengan perasaan kita, pikiran kita. Puji Tuhan. Emosi yang menghalangi kejujuran pertama adalah amarah. Saat marah, biasanya kita lebih menyoroti kesalahan sesama dan menguatkan kecenderungan kita untuk menutupi diri sendiri. Amarah seperti mengajak kita untuk menelanjangi kesalahan suami atau istri kita, mempersalahkannya atas apa yang terjadi pada diri kita. Fokus amarah yang manusiawi itu adalah pada kesalahan sesama, bukan pada usaha-usaha untuk mengungkapkan ketidaksukaan kita. Nah, kalau mau amarah kita amarah yang sehat, amarah yang konstruktif, amarah yang menghasilkan kebaikan, kesalehan, kita harus tentu belajar dari Alkitab. Kemarahan yang didasari oleh tadi, semangat untuk ungkapkan perasaan dan pikiran, ketidaksukaan, ketidaksetujuan kita. Bukan menunjuk fokus pada salahnya orang lain. Memang pada prakteknya kita akan menunjuk salah orang lain, tanda kutip akan dibilang menghakimi salah. Karena memang salah, kan standar Alkitab salah tindakannya. Tindakan orang lain itu. Tetapi saat amarah tidak terkontrol, kita mencecar terus salah orang lain tersebut, bukannya habiskan energi untuk belajar menyatakan ketidaksetujuan dengan bijak. Sama-sama kita belajar. Marah terhadap dosa itu Alkitabiah banget. Harus kita marah terhadap dosa. Tetapi jangan sampai amarah kita lebih fokus pada nunjuk dosa orang lain. Mari amarah kita lebih fokus pada usaha kita mengungkapkan, mengekspresikan ketidaksetujuan kita, kebencian kita terhadap apa yang ia lakukan. Kiranya kita sama-sama belajar. Kita sedang belajar tentang mengalihkan fokus. Mungkin bentuk marahnya serupa nih. Namanya orang Ambon, orang Jawa kan marahnya beda-beda nih. Orang Ambon yang marahnya ekspresif kan? Tetapi apakah kemudian amarahnya orang Ambon pasti salah? Nah itu harus ditelisik, dalami lagi dan lagi untuk ngerti motivasinya. Jadi bukan tentang cara, budaya kita, kebiasaan kita mengekspresikan marah kita, tetapi tentang belajar untuk memiliki fokus yang tepat, mana yang lebih tinggi dan lebih rendah. Amarah yang kerjaannya nunjuk terus fokus, ini salah lu, ini salah lu, ini salah lu, pasti hancurkan hubungan. Tapi saat amarah yang menunjuk dosa, bukan pada pelaku dosa, keluar dari hati yang menunjukkan kebencian terhadap dosa, itu dalam pertolongan firman dan Roh Kudus akan menghasilkan hubungan yang konstruktif. Saling menasehati, saling membangun, membawa kita kepada hidup dalam pengudusan.
Kita belajar tentu dari Allah kita. Semakin kita dalam sujud menyembah sesuatu, kita akan semakin mirip dengan apa yang kita sembah. Itu hukumnya. Nah, saat kita terus belajar sembah Allah, idola kita bukan penerimaan, bukan validasi sesama. Saat kita jadikan Allah sebagai idola, maka kita akan semakin hari semakin bijak dalam mengekspresikan kemarahan kita. Allah bukan hanya penuh kasih, tetapi juga bisa marah. Bahkan sesungguhnya, kasih yang mendorong Allah untuk menunjukkan kemarahannya. Amarah Allah keluar dari kekudusannya. Kemarahannya juga itu ia maksudkan untuk menyelamatkan umatnya, anak-anaknya dari mara bahaya. Dan untuk membawa umatnya kembali kepada hubungan yang indah dengannya. Pendisiplinan yang bersumber dari cintanya. Ia disiplinkan kita supaya kita sadar dosa sedang kita lakukan. Kalau kita nggak didisiplinkan, kita akan terus dalam dosa, kita berada dalam bahaya. Allah oleh cintanya menyatakan, mengekspresikan, mengungkapkan kemarahannya di dalam pendisiplinannya. Tentu paling indah adalah Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menerima hukuman yang seharusnya kita derita. Saling menunjukkan kasih Allah dan juga kemarahan Allah. Kedua, tentang emosi yang menghalangi kejujuran adalah takut, malu, dan luka hati. Takut membuat kita berfokus pada apa yang terjadi nanti. Jadi sebelum kita jujur, kita udah takut duluan. Wah, nanti saya akan dimanipulasi. Wah, nanti saya akan ditolak. Wah, nanti kejujuran saya akan dijadikan bahan candaan. Apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa terjadi. Karena itulah perlu hubungan suami istri didahului dengan pacaran yang sehat. Sehingga terhindar dari hubungan semacam itu. Saat suami jujur, diketawain jadi bahan bercandaan si istri. Gimana mau saling terbuka? Pasti akan lebih kuat usaha untuk menutup diri. Suami istri serumah, sekamar, setempat tidur, tetapi mereka bagaikan orang asing satu sama lain. Ya karena tadi suami coba jujur, dijadiin bahan bercandaan sama si istri. Ya kapoklah suaminya. Karena itu perlu pacaran yang sehat. Karena itu perlu sama-sama di dalam Kristus, bisa sama-sama bertumbuh. Selemah, sebodoh apapun kita, kalau bertumbuh, kita bisa belajar saling menerima. Seburuk apapun pasangan hidup kita. Bagi kita aneh banget sih suami saya seperti ini. Aneh banget sih istri saya seperti ini. Tapi kita bisa saling menerima. Bukan menjadikan kelemahan pasangan hidup kita sebagai bahan bercandaan di arisan. Saat ngobrol bareng, kelemahan pasangan hidup jadi bahan untuk ngegibah. Nggak bisa. Takut? Iya pasti.
Apalagi orang-orang yang memang tertutup, pasti takut. Terutama tentu pria ya. Pria terus introvert lagi. Wah, tapi harus berjuang. Mau nggak mau, harus berjuang. Untuk jujur. Tentu akan semakin sedikit orang yang kepadanya kita jujur. Tapi mau nggak mau jujur, supaya bisa punya kerjasama, kesehatian, saling melengkapi, saling menerima. Kalau enggak kita akan terus saling curiga. Kita akan merasa, dia membantu saya pasti ada maksud nih. Dia sama-sama melayani dengan saya, pasti ada maunya nanti di ujungnya. Ya nggak bisa. Sebuah persekutuan yang didasari oleh Injil bersemangat seperti itu nggak bisa, nggak mungkin. Demikian pula rumah tangga yang didasari oleh Injil nggak bisa seperti itu. Setakut-takutnya kita harus belajar jujur, dan yang menerima kejujuran kita, mendengar kejujuran kita bisa menerima, menghargai kejujuran kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian-bagian akhir di pagi hari ini. Injil menjadi jawaban, cinta Kristus membuat kita terus belajar berani untuk jujur. Karena cinta Kristus membuat kita berharga. Tadi ya, saat ada orang menjadikan kelemahan kita jadi candaan, terus berulang. Kelemahan kita, kegagalan kita jadi bahan candaan. Wah, tanpa Injil kita akan nyusruk. Nggak ada harapan, nggak ada semangat untuk hidup. Nggak heran kan banyak orang-orang yang dibully, bunuh diri. Kita jujur nih, berusaha jujur. Kelemahan kita yang kita nyatakan dengan jujur jadi bahan bercandaan secara rutin. Dan itu dilakukan di dalam gereja. Wow. Omong kosong, tong kosong bunyi nyaring. Bicara tentang kesehatian, persekutuan semacam itu. Gereja semacam itu. Roh Kudus tolong kita sama-sama, puji Tuhan. Ya, ada 3 hal bentuk umum ketidakjujuran. Kita akhiri dengan hal ini. Pertama adalah dilema ganda, di mana kita memberi pesan yang bertolak belakang. Bahasa Inggrisnya double bind. Kita permudah dengan melihat contoh saja. Contohnya, suami berkata, jadilah dirimu sendiri. Tapi saat istri kita berusaha jujur, suami marah, suami ngeritik, bahkan tadi ya dijadiin bahan bercandaan. Katanya suruh jujur. Katanya suruh jadi diri sendiri. Ketidakjelasan, kita berusaha menyampaikan kebenaran secara halus, lembut, secara tidak langsung. Kita menyembunyikan pesan yang jelas sembari berharap pasangan mengerti maksud kita. Nah, ini juga menghalangi kita untuk hidup jujur. Contohnya, istri ingin suami bantu dia
dalam membereskan rumah. Tiap pagi dia ingin seperti itu, suaminya bantu. Tapi dia nggak mau jujur ke suaminya. Atau ia pernah jujur, pernah minta, suaminya marah. Hasilnya apa? Ia akan berusaha terus ungkapkan keinginannya, tapi dengan cara indirect. Cara nggak langsung. Caranya apa? Contohnya, ia akan tidur selalu lebih cepat. Padahal suaminya masih mau ngobrol. Tetapi si istri akan terus tiap hari tidur lebih cepat. Supaya dimaksudkan adalah suaminya sadar, gue pengen banget dibantu selesain pekerjaan rumah. Beres-beres. Ini kan indirect. Pengen nyatakan sesuatu, nggak berani atau pernah ditolak, akhirnya pakai cara yang nggak langsung. Cara alus, main alus. Tetapi tetap si suami nggak ngerti. Nah, ini akan menghasilkan kerenggangan. Terakhir di pagi hari ini, manipulasi fokus atau misdirection, teknik pengalihan perhatian secara sengaja agar tidak menyadari sesuatu yang sebenarnya terjadi. Contohnya, suami ingin dilayani secara seksual, tapi dia malu minta ke istri. Suami pengen dilayani secara seksual, ia malu minta ke istri. Atau ia pernah ungkapkan tetapi istrinya beberapa kali menolak. Akhirnya si suami ada aja caranya untuk membuat si istri nggak nyaman saat melakukan hobinya. Misalnya hobinya teleponan dengan sahabat di malam hari, ada aja cara suaminya untuk ganggu si istri yang sedang teleponan. Ada aja. Maksudnya tadi, cuma pengen dilayani secara seksual. Tapi pertama mungkin ia malu atau pernah ia ungkapkan tetapi si istri menolak. Nah, akan hasilkan tadi cara-cara yang kadang-kadang nggak masuk di akal. Ma, ini misalnya saya aja ya, ma ini si Jefta minta gorengin ayam. Padahal saya bisa kan gorengin ayam, tapi maksudnya supaya ngerti nih, saya minta dilayani secara seksual. Kan yang ideal kan bicarakan. Kok ini kasar seperti ini berulang terus kan? Nanti akan merembet ke hal-hal lain. Begitu cara berkomunikasi, jadi itu menjadi pola kebiasaan kalau nggak dibereskan. Sekali lagi perlu perjuangan sama-sama suami istri. Jujur satu sama lain, saling menerima. Tadi cara saat suami udah berusaha jujur, ya istri harus ngerti juga dong, gitu kan? Sama-sama, jangan juga suami memaksa. Ya dua hal ini, dua kubu ini, tapi setidaknya kita belajar jujur terus. Jangan sampai kita berpola seperti ini. Si suami terus ganggu istri dalam menjalankan hobinya, si istri nggak ngerti bahwa si suami maksudnya seperti itu, dan itu akan merembet ke hal-hal lain. Kita mau belajar sama-sama. Itu bisa kita terapkan ke dalam persekutuan, dalam hidup dengan sesama, ke dalam persahabatan. Kiranya pembelajaran kita pagi hari ini memberkati kita semua untuk menjalani sebuah hubungan yang lebih bersehati, lebih lagi konstruktif. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus, Guru Agung kita.
yang memberi hikmat, memberi pengajaran, memberi segalanya bagi kita. Saya kembalikan kepada Ibu ini. Ya, puji Tuhan. Biarlah pemaparan firman Tuhan tentang membangun rumah tangga di dalam Tuhan ini biar terus boleh menjadi berkat buat kehidupan kita masing-masing, bukan hanya di rumah tangga saja, tapi dalam kehidupan kita bersosialisasi. Biar Tuhan tolong, karena kejujuran komunikasi itu penting. Tadi dibilang sama Bung Semi, kemarahan itu juga boleh, tapi tetap dalam ranahnya gitu ya. Biarlah kita mengutamakan Injil dalam setiap hubungan kita kepada siapapun. Kita akan tutup pembelajaran kita saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Kami diingatkan Tuhan untuk kami boleh terus membangun rumah tangga kami dengan terus berlandaskan dengan Injil-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh terus menaruh harap kami dan mengandalkan Engkau, karena seringkali kami Tuhan Yesus tidak jujur kepada pasangan kami karena kami takut Tuhan. Seringkali kami berasumsi kepada pasangan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dari hari ke hari dalam setiap hubungan keluarga rumah tangga kami semua anak-anak-Mu terus dalam pimpinan-Mu. Biar kami sama-sama mau membuka wawasan kami Tuhan Yesus. Biar rumah tangga kami boleh saling menerima dan saling melengkapi. Terlebih bukan hanya dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, tapi dalam kehidupan keseharian dimanapun Tuhan, dengan siapapun Tuhan. Biar kami boleh terus menjaga dan menerima melengkapi satu sama lain. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Biarlah pembelajaran saat pagi hari ini biar boleh memberkati kita semua Tuhan, kami semua dan orang-orang teman-teman kami yang akan mendengarkan dia dimanapun boleh juga diberkati. Terus tambah-tambahkan hikmat-Mu buat hamba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesehatan yang terus Engkau beri buat hamba-Mu. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.